Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Wow. Oke, di video kali ini gue akan membahas koin rakyat yang kenaikannya sangat fenomenal ya di tahun 2021 ini. Luar biasa ya, memberikan kita banyak profit. Kalau nggak di tweet sama Elon ya, aduh, Dogecoin tuh masih lucu kali sampai sekarang. Buat ya, sore ini kita akan membahas kemana sih Dogecoin akan berlabuh. Yoi. Kita akan lihat kemana sih potensi pergerakan dari Dogecoin sendiri saat ini. Nah, kalau kita lihat, gue menggunakan time frame 4H. Di sini Dogecoin sendiri sudah keluar dari area resistennya. Ini adalah resisten dari bearish channelnya atau descending channel. Teman-teman kalau mau menyebut ini bull flag juga ya monggo silahkan kalau misalkan teman-teman perspektif ini adalah bull flag, tapi overall ini adalah descending channel atau bearish channel dan sekarang sudah keluar dari area tersebut dan sudah kembali retest di area resisten. Lalu pada saat ini Dogecoin sendiri sekarang jalannya lagi sideways, man. Nah, bentuk yang sedang terjadi sekarang ini adalah symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini yang seperti teman-teman tahu bahwa ini adalah speculative pattern. Jadi penentuannya itu bisa dua arah, either dia bisa upside atau dia bisa downside. Nah, pertanyaannya adalah di mana target price-nya ya kan? Sekarang kita akan cari target price-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari upside-nya dulu aja ya. Apabila Dogecoin memilih untuk broke upside atau break upside, maka kita akan bertemu di area resistance-nya, yaitu kemungkinan besar di angka 0,43. Kalau teman-teman menggunakan IDR atau di Index, nanti tinggal di-convert sendiri aja ya. Dan kalau misalkan kita tarik lagi ke bawah, nah kemungkinan besarnya itu akan menuju ke 0,19 ya. Kembali lagi, perlu diingat bahwa setelah ada breakout, pasti akan ada retest ya. Nah, teman-teman biasakan untuk membeli di area retest. Kalau misalkan teman-teman scalper atau swing, lalu target price-nya kita sudah tentukan untuk yang pertama itu 0,43. Ini lebih swing banget sih menurut saya. Kalau misalkan dia memang broke down, itu ke arah support 0,19. Nah, di sini apakah ada support di 0,19? Karena kalau kita lihat berarti dia harus mengisi ini ya kan, mengisi shadow. Coba kita lihat 0,19. Oke, kemungkinan besar seperti ini kali ya. Kalau kita lihat di sini ada pola atau suatu pattern, kita menggunakan Fibonacci, apakah kita dapat 1618 di situ? Coba kita sesuaikan. Oke, it's very interesting. Jadi kemungkinan besarnya memang dia akan menyentuh ke 1618. Setelah ini coba kita rectanglekan terlebih dahulu untuk menyocokkan apakah di sini ada area support. Oke, kemungkinan besar kalaupun Dogecoin melebihi target price yang sudah kita tentukan, ada kemungkinan besar dia akan menyentuh 1618. Kalau misalkan kita mau tarik dari sini pun sebenarnya bisa aja sih ya. Coba kita tarik dari swing high ke swing low-nya, apakah dia akan menyentuh ke angka 1618 ya? Ah, ini lebih banget coy, ini justru di berapa nih, 0,382 Fibonacci. Ya kemungkinan besarnya bisa aja ke sana sih kalau misalkan memang broke downside. Cuma pada dasarnya memiliki target price atau support kuat itu di 1618 Fibonacci. Jadi kemungkinan besarnya setelah Dogecoin menyentuh area ini 0,19, Dogecoin akan kembali retrace di angka 1618 atau level 0,17. Terus target price-nya di mana? Ya kita harus cari dulu resisten terdekatnya di mana. Resisten terdekat ada kemungkinan di 2618. Lalu kembali sideways di level ini ya, di antara 1618 dan 2618. Namun apabila Dogecoin keluar atau break upside dari area symmetrical triangle-nya, maka kita akan menemukan Dogecoin bertemu di angka 0,43. Nah, ini bisa menjadi gambaran teman-teman bahwa di sini memang ada area resisten ya. Di sini ada resisten, kemungkinan besar akan seperti ini. Dan sekarang teman-teman udah punya ya, berarti referensi bahwa kalau misalkan Dogecoin memang memilih untuk break downside, maka teman-teman harus siap untuk serok di 0,19. Nah, kalau misalkan Dogecoin itu break upside, maka teman-teman terserok di Fibonacci 0,5 atau di level 0,32. Untuk saat ini nggak usah muluk-muluk dulu karena
mayoritas altcoin masih mengikuti pergerakan BTC, dan sekarang kita lihat pada time frame 15 menitnya. Apakah pada time frame 15 menit ini ada pola yang bisa meneruskan uptrend-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada kemungkinan besar, nggak usah kemungkinan besar lah, kemungkinan kecil aja. Kalau kemungkinan besar terus angka dukun lagi. Nah, di sini kita bisa gambarkan kemungkinan besarnya adalah kemungkinan besar. Kemungkinan kecilnya ini adalah symmetrical, ini kemungkinan kecilnya adalah ascending triangle, ya kan? Nah, berarti Dogecoin berpotensi untuk pingpong di area tersebut. Kalau kita lihat sekarang Dogecoin sedang retest di area resisten, yaitu di Fibonacci. Ini Fibonacci berapa nih? 0,382. Nah, kalaupun pada saat ini Dogecoin berhasil meneruskan trennya ke atas, mengikuti pola Bitcoin atau pergerakan Bitcoin yang uptrend, maka kalau kita tarik garis lagi, kita tarik target price, maka kita akan mendapatkan yang pertama adalah, oke, kalau untuk saat ini sih memang dia sedang retest ya di area target price pertamanya. Kalau kita lihat target price kedua, ada kemungkinan memang Dogecoin bisa saja break upside dari area resisten atau pola symmetrical triangle-nya. Kalau kita melihat menggunakan EMA ribbon, nah di time frame 15 sendiri, Dogecoin sekarang berada pada EMA 20 dan sedang retest pada EMA-nya. Kalau untuk time frame 1 jamnya sendiri, di sini belum tampak ada golden cross, jadi masih ada potensi reject di angka EMA 50 atau EMA 55. Kalau saat ini kemungkinan besar ini Dogecoin ada di MA 35 ya. Oh enggak, MA 30. Nah, teman-teman harus tetap stay safe. Kemungkinan besarnya masih bisa aja pingpong di area ascending triangle. Jadi kalau misalkan pingpong dia kembali lagi di area supportnya, lalu ke resisten, support, lalu breakout. Nah, bisa aja kalau misalkan tekanan jualnya masih sangat besar atau mengikuti harga BTC turun ke angka 31, maka ascending triangle ini failed dan Dogecoin akan broke down. Teman-teman harus stay safe. Jangan lupa untuk ngeliat order book sama volume buy. Teman-teman bisa cek juga di market depth. Jangan hanya menggunakan teknik analisa sebagai acuan untuk menentukan arah. Tetap teman-teman harus melihat market depth, lihat tekanan jual dan belinya, apakah salah satunya lebih dominan. Sesimpel itu, trading gak usah pusing-pusing. Yang penting kita paham strateginya apa, entry-nya di mana, sell-nya di mana. Buat teman-teman yang ingin melihat analisa Bitcoin sebelumnya, teman-teman bisa melihat video-video sebelum ini. Jadikan video sekarang dan sebelumnya itu sebagai referensi. Trade with your own decisions. Karena kita ini seperti ikan Nemo, coy. Kita itu seperti ikan Nemo yang bermain di karang-karang gitu. Dan lawannya itu paus, men. Jadi we need to stay safe. Oke, untuk saat ini analisa Dogecoin sampai di sini. Ada kemungkinan besar potensinya seperti apa yang sudah kita prediksikan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Crypto Hell, kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, give me thumb ups, share if you want to. Dan gue juga punya grup Telegram, di sana kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol, bisa analisa bareng, bisa belajar bareng. Buat teman-teman yang punya TikTok, gue juga punya TikTok. Tiap jam 8 malam gue selalu live, ngobrol bareng sama teman-teman, menganalisis bareng akun favoritnya. Telegram dan TikTok, linknya ada di deskripsi. Gue Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.